Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah warung kopi di Jalan Jaya Langkara, Palu, ludes terbakar dan mengakibatkan kerugian puluhan juta rupiah. Pemadaman bergilir terjadi di Kota Palu dalam sepekan terakhir dan disebabkan kerusakan jaringan listrik. Sebuah sekolah terpencil di Kabupaten Sigi mengalami kekurangan siswa dan fasilitas bangunan memprihatinkan. Kebakaran hebat melanda sebuah warung kopi di Jalan Jaya Langkara, Kota Palu, Selasa malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran yang melanda warkop tersebut bermula dari dugaan korsleting di bagian dapur. Dalam waktu singkat, api membesar dan menjalar ke bangunan bekas sekolah darurat pasca gempa tersebut. Karyawan warkop tersebut panik dan menyelamatkan diri. Kejadian itu dilaporkan ke pihak kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Bangunan yang terbakar juga berdempetan dengan tembok belakang Polsek Palu Barat. Kebakaran tersebut mengancam ruang tahanan Polsek. Petugas pemadam kebakaran Kota Palu bertindak cepat dan menerjunkan 7 armada pemadam, dibantu 1 unit dari provinsi. Upaya pemadaman selama lebih setengah jam akhirnya membuahkan hasil. Api berhasil dikuasai meskipun hanya tersisa puing-puing bangunan. Pas belakangnya itu tembok Polsek. Makanya saya berpikir tadi, kalau ini merembet ke Polsek ini bahaya. Siapa tahu di Polsek itu ada beberapa tahanan. Tapi tidak ada api. Alhamdulillah tidak ada perembetan ke Polsek. Alhamdulillah kita cegah. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari peralatan elektronik seperti pemanas nasi dan dispenser yang ditemukan di dalam bangunan. Bangunan semi permanen tersebut memiliki 4 los. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Dalam beberapa pekan terakhir, warga Kota Palu keluhkan pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir. Sejumlah kawasan di ibu kota Sulawesi Tengah ini mengalami mati lampu mendadak hingga beberapa kali dalam sehari. Sebagian warga mengira pasokan listrik kini kembali bermasalah seperti tahun lalu. Namun PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palu menjelaskan, gangguan ini terjadi bukan karena kekurangan daya atau pemeliharaan rutin. Pemadaman terjadi akibat sistem proteksi otomatis yang aktif setelah terdeteksi sambaran petir pada jaringan kelistrikan. Sistem itu secara otomatis memutus aliran listrik untuk mencegah kerusakan lebih luas di wilayah Sulawesi Tengah. Kita sistemnya ini sistem sulrabar, sultengbar. Jadi secara sistem jika ada gangguan itu berpengaruh, makanya kejadian padam itu akan ada gangguan alam itu, dan sistem membacanya untuk supaya tidak kolaps sistem itu. Jadi mulai dari malam minggu malam itu kejadiannya itu ada gangguan petir, dan untuk menjaga sistem tetap tidak kolaps, memang secara proteksinya harus padam. PLN menjelaskan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah saat ini sudah terhubung dengan jaringan interkoneksi besar yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah provinsi lainnya. PLN menegaskan seluruh gangguan telah ditangani petugas di lapangan. Pasokan listrik di Kota Palu dan sekitarnya saat ini berangsur normal. Namun PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim masih kerap terjadi di wilayah ini. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan pesisir, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu memberikan bantuan rumah rumpon kepada kelompok nelayan di Kelurahan Talise, Kota Palu, Rabu pagi. Rumah rumpon menjadi tempat berkumpulnya ikan di dasar laut, sehingga memudahkan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Hasil tangkapan yang memadai turut berdampak positif bagi ekonomi nelayan. Program ini baru dilaksanakan secara terbatas. 1 unit rumah rumpon ditempatkan di perairan Talise sebagai tahap awal. Lanal Palu berharap ke depan bisa memperluas bantuan ke kelompok nelayan lain di Teluk Palu. Kami dorong setelah berkomunikasi dengan cukup intens dengan kelompok nelayan berada di Kota Palu, salah satu ruang untuk bisa kita mendorong bagaimana peningkatan hasil tangkap dari nelayan adalah memberikan dorongan di penyediaan rumpon dasar, rumah rumpon, berikutan kebutuhan air bersih. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan juga bisa terdorong, kemudian mereka juga secara gradually ada peningkatan hasil tangkap. Wali Kota Palu hadir memberikan dukungan atas inisiasi Lanal Palu dan mendorong sinergi pembangunan antara pemerintah dan TNI dalam mengembangkan potensi laut Kota Palu. Saya berharap bahwa ini menjadi komunikasi yang positif yang terbangun dan berharap bahwa ini semakin ini ke depan semakin kuat ke depan dalam upaya kita bersama-sama mendorong itu pembangunan yang lebih cepat di Kota Palu gitu, lewat kolaborasi, karena memang kan semangat kolaborasi itulah yang kemudian menguatkan. Tak hanya rumah rumpon, Lanal Palu juga menyalurkan bantuan sumber air bersih bagi warga nelayan di Kelurahan Talise. Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat pesisir yang selama ini masih terbatas mendapatkan akses air layak konsumsi. Melalui program pemberdayaan ini, Lanal Palu berupaya mendorong kemandirian ekonomi nelayan sekaligus memperkuat ketahanan maritim di Teluk Palu. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.